Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu CGP dari kelompok Prambon dan dari kelompok Baron, karena ini semuanya anggotanya dari Prambon dan yang di sini dari Baron. Tidak ada campuran dari kecamatan lain. Oke Bapak Ibu, selamat datang juga untuk Bapak Kepala Sekolah. Oke, bisa kita mulai Bapak Ibu? Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pada Lokakarya hari ini, mari kita berdoa. Ini langsung saya pimpin mawon gitu. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan Lokakarya hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi keberkahan. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan Lokakarya yang ketiga, di mana Lokakarya ini adalah Lokakarya yang sangat spesial karena panjenengan langsung didampingi oleh Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Ibu Kepala Sekolahnya masing-masing, dan juga akan didampingi oleh Bapak Ibu pengawas dari sekolah panjenengan masing-masing. Pada Lokakarya kali ini, kenapa Bapak Ibu CGP ini semuanya wajib didampingi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah masing-masing? Karena hari ini nanti kita akan membahas tentang visi, misi, dan program sekolah. Harapannya setelah kegiatan ini panjenengan dan Bapak Kepala Sekolah ataupun Ibu Kepala Sekolah membawa ke sekolah, kemudian merumuskan kembali dengan teman-teman guru dan warga sekolah yang lain untuk membuat atau meneruskan visi misi yang sudah digodok hari ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai dan nanti sebelum kita membuat kesepakatan kelas, kita terlebih dahulu akan menyaksikan sebuah tayangan video, dan mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah melihat tayangan ini. Ya, nanti mohon untuk memberikan masukan, untuk memberikan pembelajaran yang ada di video ini. Oke, kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Bapak Ibu sudah menyimak tadi video? Sampun nggih? Kita akan coba mengambil pelajaran dari peristiwa yang sudah tayang di video ini. Di video ini menceritakan seorang anak kecil di mana ketika dalam perjalanan dalam kondisi hujan, kemudian ada pohon yang tumbang. Oke, sekarang kita akan coba menunjuk salah satu atau salah dua atau salah tiga dari Bapak Ibu untuk mengambil pelajaran dari video tadi. Oke, kita mulai dari kelompoknya Agus. Monggo, siapa yang bersedia? Oh, Pak Jainul. Monggo Pak Jainul. Jadi dari yang sang meroleh yang kedua tadi, sesuatu yang berat apapun, sulit apapun, kalau kita bareng-bareng, kita bersama-sama, kita kerjasama, teamwork yang solid, hal yang gak mungkin jadi mungkin. Sehingga di sini bisa kita ambil sebuah hikmahnya adalah satu, perlu ada satu orang atau beberapa orang yang memberikan contoh dulu tentang apa? Kepedulian. Dari situ nanti akan memunculkan namanya sikap peduli bersama-sama, kemudian solusi juga akan muncul bersama-sama, selesai semua masalahnya, semua juga akan ikut merasakan manfaatnya. Mungkin dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ada yang mau menyampaikan? Bapak. Mas Mawar, Mas. Ini dari Kepala Sekolah SMP Islam. Oh, Bina Insan Mandiri Barat.
dari apa yang sudah kita saksikan tadi itu adalah bagaimana tadi ada sebuah bahasa yang disampaikan oleh Pak Reza, di mana ketika kita menghadapi sebuah masalah, di mana kita menghadapi sebuah problema, ya, entah itu dalam misal tadi itu sebuah permasalahan yang kemudian itu ada di masyarakat atau masalah yang ada di dunia pendidikan yang kita hadapi, intinya di situ ada satu kata kunci. Bapak Ibu, terima kasih luar biasa, mulai dari Pak Jainul, kemudian Pak Riza, kemudian Pak Akbar. Kesimpulannya sangat luar biasa semuanya. Dari Pak Jainul ini setelah saya tangkap adalah teamwork yang solid ini untuk bisa membuat perubahan. Kemudian dari Pak Reza adalah ketauladanan. Kemudian dari Pak Akbar tadi adalah berani untuk memulai. Tapi di sini ada beberapa kata kunci dari video ini yang belum tersentuh sama sekali. Oke, monggo Bu. Jadi tanpa adanya gerakan, tanpa bergerak, visi tidak akan tercapai. Seperti slogan CGP kita, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk CGP. Terima kasih Bu Evi. Bu Devi. Terima kasih. Bapak Ibu, dari tampilan tadi yang belum kata kunci, ada beberapa kata kunci yang belum tersentuh sama sekali. Yang pertama adalah rasa gotong royong. Kita Bapak Ibu, dimana anak kecil tadi dia adalah penggeraknya. Tapi tanpa adanya orang-orang besar tadi yang bekerja sama, yang mengangkat, tidak mungkin anak kecil ini akan mengangkat pohon secara sendirian. Dia akan menjadi teladan, benar dia menjadi teladan. Tapi dia tidak akan bisa mengangkat sebuah yang namanya kayu besar ini. Ini diperlukan namanya gotong royong. Diperlukan namanya kerjasama. Diperlukan namanya kolaborasi. Jadi inti dari video tadi yang disampaikan Bapak Ibu semuanya ini sudah benar. Tinggal kita tambahkan gotong royong, kita tambahkan kolaborasi, kita tambahkan yang namanya kerjasama. Karena apa? Karena di dalam kerjasama ini adalah sebagai kunci untuk mewujudkan, kalau kita kembali ke sekolah adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang benar-benar mempunyai dampak kepada siswa kita. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi kita bicara tentang gotong royong, bicara kolaborasi, bicara kerjasama yang nanti akan kita wujudkan dalam membuat sebuah visi, yang dimana visi itu akan berdampak kepada siswa-siswi kita. Sekarang kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu supaya kegiatan ini bisa nyaman buat panjenengan, bisa berjalan dengan lancar sampai sore nanti. Saya ingin menjadi seorang guru yang selalu dari dekat oleh siswa-siswa saya. Tapi itu pertama tuh kalau guru bo, iya. Guru sing ngangkat kalau. Kebaikan hati. Kegiatan saya nanti lanjut dengan video yang ini ya. Jadi nanti mohon diamati betul-betul. Diamati betul-betul. Silakan. Bapak Ibu calon guru penggerak, video ini akan menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi, selamat bersenang-senang dalam menerapkan Bagja. Salam selamat dan bahagia.
ini dibagi Bapak Ibu. Ini untuk kegiatan selanjutnya. Panjenengan nanti mencoba untuk menggali mimpi yang kita panjenengan saksikan bersama. Intinya dari pembelajaran bagja itu sebenarnya apa gitu? Satu, kita itu nanti membuat suatu kekuatan yang berbasis kekuatan secara gotong royong untuk mencapai suatu perubahan. Intinya begitu ya, bagja itu ya. Jadi kita itu ingin membuat suatu kekuatan, siapa di dalam komunitas kita itu sebenarnya kan banyak komponen-komponen yang mempunyai potensi, ya. Dan itu nanti akan kita padukan untuk, dan kita harus saling kolaborasi gotong royong untuk mencapai sebuah perubahan itu, perubahan yang akan kita inginkan, perubahan sebuah mimpi kita, gitu ya. Baik Ibu, panjenengan akan mendapatkan satu lembar ini. Baik Ibu, ini adalah tugas akhir ya yang telah diselesaikan itu adalah agar di dalam lomba karya ini kita semua bisa menjawab pertanyaan pertama, apa cita-cita bersama atau tujuan besar yang dicapai dalam pembelajaran pada sekolah yang berdampak pada murid, apa bentuk aksi nyatanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kata lain, apa yang akan menjadi visi program sekolah yang berdampak pada murid. Tapi kita belum masuk ke visi-misi, cuma panjenengan nanti hanya diminta untuk membuat suatu impian, apa cita-cita atau tujuan besar dari yang ingin dicapai. Gitu aja. Konsep bagja ini adalah kita ingin membuat perubahan dari perubahan yang awalnya tidak baik menjadi baik, atau dari sesuatu yang itu sudah tidak sesuai dengan zamannya kemudian berubah menjadi yang lebih kekinian. Dengan konsep bagja ini, biayanya itu buat pertanyaan, ini kayaknya langkah-langkah untuk menuju pada perubahan itu sendiri. Mulai dari buat pertanyaan, kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari mimpi atau eksekusi, dan terakhir adalah mengeksekusi. Akhir adalah atur eksekusi. Saya ulang lagi, yang pertama tadi itu kita membuat pertanyaan, kemudian yang kedua kita mengambil pelajaran itu, kemudian kita menggali mimpi, dream, keinginan kita seperti apa, kemudian menjabarkan rencana, dan terakhir adalah mengatur eksekusi. Nanti bagaimana pengaturan eksekusi itu bisa kita lakukan dalam sesuai dengan yang kita ingin perubahannya. Begitu Bapak Zahari kasih. Terima kasih Bapak. Ibu. Jujur aja, saya tuh pegang mic ini juga ada was-was takut disempit. Begini, seperti yang dipaparkan tadi Ibu Ami ya, Ibu Ami tadi, intinya membuat suatu perubahan dengan langkah-langkah yang seperti yang sampaikan tadi. Terima kasih. Mungkin satu lagi saya ingin masuk dulu. Nanti kan kelompoknya Pak Najib. Saya dari kelompok saya situ siapa yang mau. Oke, terima kasih. Bagja sebenarnya pernah kita dalami ketika loka karya kedua. Namun di sini perlu kita ulas kembali tentang bagja yang ini menjadi prioritas di loka karya 3. Kalau kita mau memahami ulang tentang bagja, buat, kata buat ini pemantiknya. Jadi pemantiknya itu membuat. Artinya kita merumuskan dulu ya. Merumuskan dulu hal-hal yang sudah ada di sekolah, apa yang sudah ada, apa yang perlu dilanjutkan. Semakin memperjelas kita ya tentang bagja Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Sin. Intinya kita belajar bersama. Kita juga mencoba untuk melaksanakan bagja di sini juga ya, membangun sebuah konsep dengan bersama. Bapak Ibu, ini tadi konsep bagja sudah mulai kita pahami bersama. Selanjutnya kita nanti panjenengan bisa membangun kertas ya. Intinya panjenengan nanti kita akan berbagi cerita terkait dengan permasalahan pembelajaran di sekolah kita yang panjenengan hadapi.
yang selama ini yang hadapi, kemudian panjenengan nanti juga menceritakan bagaimana solusinya. Jadi bukan hanya permasalahan saja, tapi solusi yang dihadapi yang bagaimana untuk menyelesaikan itu. Sesi yang kita laksanakan pada kali ini yaitu sesi untuk ambil pelajaran. Saya nanti akan menunjuk 2 wakil dari kelompok sini dan 2 wakil dari kelompok sini. Nanti mohon Bapak Kepala Sekolah, kalian Bapak Pengawas untuk memberikan tanggapan setelah teman-teman CGP nanti menyampaikan. Terima kasih. Monggo kita mulai atau kita mungkin butuh orang-orang dulu? Butuh konsep dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih kepada Pak Agus sudah memberikan saya waktu untuk berbagi cerita masalah dan tantangan serta bagaimana cara mengatasinya Pak Agus ya. Sekolah kami, alhamdulillahirobbilalamin, sekolah kami merupakan salah satu sekolah penggerak Humaira ya di Nganjuk ini angkatan pertama bersama dengan SMA 1 Prambon juga. Dengan kurikulum Merdeka itu yang sangat baru, itu tentu belum ada contoh ya. Belum ada contoh bagaimana cara membuat modul ajar, bagaimana cara membuat TP, kemudian menyusun menjadi ATP. Yang ada cuma CP yang masih mentah berbentuk narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk TV. Saya akan mencoba menjelaskan, mengungkapkan model manajemen perubahan. Manajemen perubahan itu tidak bisa didasarkan pada atas ke bawah. Bahasa Inggrisnya apa? Bottom? Bottom apa? Top. Ya. Nah, tapi dari ide-ide kalau dalam satu sistem sekolah, maka Bapak Ibu guru itu harus punya inovasi. Tidak boleh Pak. Apa yang ada di sekolah. Jadi yang saya lakukan yang pertama yaitu menganalisa tentang kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah saya. Kemudian itu saya jadikan sebuah kekuatan. Karena menurut pengamatan saya, berdasarkan hasil apa yang saya amati kemarin di sekolah saya khususnya, saya tidak terlalu perlu terkait dengan karakter lingkungan yang ada di sekolah saya, yang mungkin karakter di sekolah saya lingkungannya agak katakanlah zonanya zona merah, agak tidak sedikit nah seperti itu. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada tersebut akan dapat berdampak pada pendidikan karakter siswa. Partisipasi panjenengan dalam kegiatan sesi baja, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seksi baja ini dengan lancar dan agak panjang dah. Sekarang kita mau maraton banteran mau sprint ini Bapak Ibu. Mau sprint untuk materi aksinya apa Pak? Masih apa? Visi-misi. Kita nanti akan masuk pada sesi visi-misi Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih kalau panjenengan sudah laksanakan itu, sudah tertempelkan. Sekarang masuk pada sesi visi-misi yang nanti akan dipandu oleh Pak Najmudin. Bapak Ibu, panjenengan tadi sudah belajar konsep bagja yang sudah disampaikan oleh Pak Agus, kemudian dilanjutkan dengan berbagi hasil tugas mandiri yang sudah panjenengan kerjakan di sekolahnya masing-masing. Kemudian hari ini panjenengan sharing dengan teman-teman terkait dengan proses pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang perlu kita garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi, kita sudah mendapatkan tiga proses. Proses yang pertama, kita di konsep bagja ini sudah membuat pertanyaan utama. Pertanyaan utama tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, kita sudah ambil pelajaran. Ambil pelajarannya dari mana?
dari panjenengan yang tadi sharing, kemudian di sini berdiri, kemudian Bapak Kepala Sekolah menanggapi, kemudian Bapak Pengawas juga ikut menanggapi, ini adalah ambil pelajaran. Kemudian yang terakhir, panjenengan sudah membuat gali mimpi. Gali mimpinya dari mana? Dari kata kunci yang sudah panjenengan tuliskan. Oke? Dari dua tugas tadi yang sudah panjenengan tuliskan. Ini gali mimpinya. Nah, sekarang kita akan menjabarkan rencana melalui visi misi. Oke. Sebelum kita ke visi misi, nanti tugasnya adalah panjenengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolahnya masing-masing untuk membuat sebuah visi misi dan program sekolah. Oke. Sebelum kita ke sana, kita saksikan dulu tayangan best practice berikut ini. Semoga tayangan ini nanti bisa menginspirasi panjenengan, bisa memotivasi panjenengan untuk membuat visi misi yang lebih baik lagi. Oke. Kita akan saksikan dulu best practice dari SMPN 3 Wangi-Wangi. Kalau nggak salah. Ini membuat disimak bareng. Dimulai dari penanaman branding sekolah, yakni puncak, yang artinya prestasi unggul, nyaman, cantik, asli, dan kreatif sebagai misi sekolah. Berhayati SPD MPD juga aktif di berbagai kegiatan sebagai misi sekolah. Coba perhatikan dulu, ini sengaja saya skip supaya panjenengan nanti punya inspirasi dari visi ini. Ini adalah visi deh. Prestasi unggul, nyaman, cantik, asri, kreatif. Nah, ini kan juga katanya tidak terlalu berlebihan, dan nanti insya Allah di misi ini bisa diwujudkan. Oke, diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk program sekolah. Oke, kita lanjutkan lagi. Berhayati SPD MPD juga aktif di berbagai kegiatan sebagai instruktur ataupun narasumber. Aktif di berbagai organisasi dan komunitas guru adalah bagian yang tak terpisahkan dalam aktivitasnya sehari-hari. Maka tidaklah heran ketika Dirjen Kementerian Kebudayaan pada tahun 2018 menobatkan beliau sebagai guru inspiratif dan sebagai juara 1 dalam pelatihan bimbingan teknik penguatan pendidikan karakter di sekolah. Banyak aktivitas yang mulai dilaksanakan di sekolah. Kegiatan